depan gua sekarang ada satu mobil impian dari banyak pecinta MPV. Ini adalah mobil Jepang keluaran Toyota. Mobil keren satu ini udah dimodifikasi pastinya. Toyota Estima. Bareng Ko Edi di sini. Stay tune. Oke, bersama dengan Ko Edi di sini. Halo. Apa kabar Ko Edi? Baik, baik. Thank you. Mantap banget. Dan Ko Edi ini dari Shizuka Corporation. Ya. Nah, ini sekarang bawa satu mobil istimewa banget. Tadi gue bilang di opening, ini adalah salah satu dream car. Orang yang suka MPV, terus mobil-mobil Jepang. Iya. Setuju nggak? Setuju. Gue juga demen banget sih. Heeh. Pertama kali lihat mobil ini dulu lagi ke Singapura 2008. Lalu waktu di Indonesia mulai masuk, harganya agak kemahalan. Gila banget ya. Iya, harganya sama Alphard sama. Beda dikit lah. Tambah 50 juta dapat Alphard. Nah, sedangkan Alphard kan lagi baru keluar tuh tahun 2009 kan. Benar. Jadi kita ngerasanya Estima udah 2008, setahun kemudian Alphard brand new keluar, yang Alphard 20 generasi kedua. Orang kan ngeliat, wih masih keren banget kan. Iya benar Beda banget. dikit ya mendingan ambil Alphard. Jadi makanya ya ada hasrat terpendam lah istilahnya. Jadi one day semoga bisa punya. Balas gitu. dendamnya sekarang Balas nih. dendamnya sekarang. Nah kebetulan kemarin ada temen yang nawarin, kondisinya masih bagus banget. Terus speknya juga dari Jepang. Jadi gue sih fanatik banget ya kalau dari Jepang. Dia punya panoramik, dia punya apa semuanya tuh. Pokoknya gue memang demen gitu loh. Karena gue merasa khasnya tuh berasa speknya dia tuh somehow lebih bagus lah. Kayak Lexus, gue beli Lexus juga yang spek Jepang. Gue nggak mau yang spek Hongkong atau gimana. Jadi pas kemarin gue pikir ya udahlah, gue ambil. Terus gue mulai research tuh. Kan sekarang lagi banyak nih Land Cruiser di facelift, Alphard di facelift, apa segala di facelift. Nah gue pikir Estima kenapa nggak bisa di facelift? Karena nggak mungkin, Jepang kan sekarang kan baru recently discontinue kan, 2019 kan? 2019 nih. Betul, dia udah discontinue, jadi udah nggak ada yang lebih baru lagi. Iya. Nggak mungkin dari tahun 2019, katakan mundur 5 tahun dia bikin chassis baru. Jadi gue pikir pasti dia facelift doang nih. Nah dari situ gue research. Begitu gue research ternyata ada memang faceliftnya. Jadi nggak usah terlalu rombak total, nggak usah ada ngelas-ngelas, tinggal plug and play semua. Oke. Nah gue beli deh sepaket tuh. Faceliftnya Gue beli sepaket. Kap mesin ganti, fender ganti, lampu ganti, bumper ganti. Nah, lampu belakang ganti. Setelah itu, gue pakai body kit. Body kitnya juga nggak sembarangan ya? Body kitnya juga. Gue berhubung kita orang sering kerja sama Walt, gue ambil body kit Walt. Wih. Nah, Walt ini juga kebetulan di Singapura sama Malaysia jarang dipakai. Nah, jadi gue pikir sesuatu yang langka lah, jadinya nggak pasaran gitu kan. Apalagi di Indonesia. Betul, kan? Apalagi kan kalau misalnya udah pada viral, community-nya dia ada sendiri. Oke. Jadi kalau dia ngeliat, jarang nih ngeliat yang body kit ini kan, jadi kan lebih eksklusif lah. Bener. Makanya kita pemilihan, ya kita carefully choose lah. Kita lebih kira-kira yang mana yang keren gitu loh. Pelan-pelan ya dipilih diri. Betul, gue juga nggak mau terlalu ekstrim atau gimana. Jadi gue tuh demennya memang kesannya OEM. Jadi orang ngeliat ini mobil apa ya? Maksudnya kayak orang kalau nggak kenal tuh kayak standar gitu kan. Betul, kayak standarnya Toyota, tapi ada minor mods lah. Cuma ganti velg aja, ceperin selesai gitu kan. Jadi mesti OEM lah, kayak factory plus gitu loh. Oke. Nah, Ko Edi, ini kan tadi dibilang facelift, berarti ini versi tadi ya 2008 ya? Iya. Ke 2018. Betul. Nah, ini yang di facelift tadi kan udah disebutin. Coba diperjelas bagian apa lagi nih? Bagian headlamp, kap mesin. Kap mesin juga ya? Ganti, ya. Fender depan ganti, fender belakang nggak usah. Bumper ganti, DRL, grill, detail-detail gini deh. Oke. Kisi-kisinya. Nah, sama terakhir ya body kit. Body kit dari Walt itu. Door panel ini sebetulnya untuk Estima tipe Aeras. Oh, yang di samping ini ya? Betul. Jadi Aeras itu sebutan untuk Estima yang aero body. Jadi dia punya desain bukan kayak yang Estima standar. Jadi dia Estima yang bulat-bulat lancip gitu. Betul, lebih sporty. Biasa lah, betul. Kan kayak Alphard Velfire juga ada kan yang aero body. Iya, ada aero bodinya tuh dia. Kalau yang versi ATPM-nya tipe G, kalau versi aero bodinya tipe S. Iya, benar. Sama ini juga kalau Estima sebutannya Aeras. Aeras ya. Iya. Jadi Aeras tuh bukan nama lain dari si Estima. Orang-orang kadang bingung Estima juga. Aeras, betul. Iya, Estima Aeras. Aeras tuh dia udah ada aero bodinya. Gitu. Oke, jadi ini di facelift ke 2018 teman-teman, terus juga dijadiin model Aerasnya ya. Betul. Oke. Lampu belakangnya juga pakai yang Aeras. Nah, lampu belakang pakai yang Aeras. Kita lihat ke belakang kali ya. Yuk, boleh.
sekarang di bagian belakangnya Iya. nih. Bagian belakangnya nih lampu belakangnya yang gue ganti. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau kenapa gue bilang lampu belakangnya walaupun facelift 2018 tuh ada 3 jenis. Oke. Jadi dia ada yang warna putih kebiru-biruan tuh hybrid. Hybrid ya. Jadi pasti semuanya putih, agak kebiru-biruan dikit tuh hybrid. Nah, lalu ada yang merah semua. Itu yang tipe regularnya. Ngeblok merah semua gitu. Semuanya ya? merah, ini semuanya merah, Jadi ini merah semua. gitu ya? Jadi kayak lebih merah lah. Nah, Nah, kalau Aeras untuk kan seperti Aero kan sporty gitu kan, jadi mengedepankan warna-warna sporty juga. Iya. Jadi agak-agak tinted. Kayak hitam, ada hitam-hitamnya, dia ada garis-garis di-combine hitamnya. sama Jadi merah gitu betul, ya? jadi merahnya tuh keputus-putus, nggak langsung segaris betul. nyambung Tapi gitu kan ya? kalau OEM dia kan nggak boleh di smoke kan, karena benar. mengurangi terangnya dan lain-lain. Iya. Kan? Jadi mereka pakainya memang backdrop belakangnya tuh hitam, lalu di merahnya tuh cuma sebagian-sebagian aja. Untuk memperkuat kesan sportinya itu Betul. ya. Nah, dia orang udah pakai LED fiber sama mundurnya nih kalau diinjak dia ada titik-titik LED. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau bentuknya sendiri memang basicnya Estima tuh kayak begini atau Enggak, atau Estima setelah itu di facelift? Estima itu kalau yang model lama dia Rata. dari kaca landai terus ke body. Oh. Nah, kalau yang model faceliftnya ini dia udah kayak ada ductile nih. Nah, ini nih. Iya. Ini lucu nih di belakang nih. Jadi kayak ada- aerodynamicnya itu ngikutin integrated sama lampu belakang. Nah, ini jadi apa ya, kita nggak perlu tambahan aksesoris lagi ya. Cukup Betul. pasang lampunya udah betul. Jadi udah kayak seperti ada tailgate nih. betul. Dia udah Plus lah integrated. aksesorisnya Betul. gitu. Nah, ini bagian belakangnya nih, bumpernya. Ini dari Walt juga nih. Add-on-nya dari Walt. Add-onnya ya. Betul. Jadi sebenarnya bukan Walt aja sih, dia Walt ada collab sama Modelista. Modelista. Jadi Walt Modelista. Walt yang ini. X Modelista gitu lah ya Betul, istilahnya. ya. Depan dan Oke. belakang aja dia nggak ada sampingnya. Oke. Kalau bumper belakangnya Aeras standar. Wah, teman-teman kalau misalnya kita nggak tahu basicnya bakal pasti ngira ini mobil asli lah dari pabrik langsung Ya. gitu. Jadi kalau memang lain kali ada yang mau juga, memang ada budgetnya. Kita udah banyak belajarnya nih. Jadi proses salahnya juga banyak. Udah dulunya. iya, trial and error-nya udah lewat lah. Betul. gitu. Jadi dulu salah beli lampu, salah beli apa, kita udah tahu semua aja. Jadi sekarang kita udah, ya kalau istilahnya ada customer ya udah tinggal enaknya udah, aja. udah tinggal enak, tinggal pasang gitu. Jadi Jadi dulu kita teman-teman salah-salahnya tuh barang-barang, jadi barang-barang anggur ya di toko udah. jadi ya udahlah stokan gitu Iya, ya. iya. Buat teman-teman yang punya Estima lain mungkin kalau mau dibikin seperti ini tinggal tengok-tengok Instagramnya Shizuka Corporation, Iya. wah, langsung deh. Mungkin bisa langsung tertarik bahkan langsung pasang body kit Wall X Modelistanya Iya. gitu. Tapi di samping kayaknya ada ubahan lagi teman-teman. Kita harus kulik juga, geser ke Iya. samping kali ya. Oke, ini tadi yang disinggung soal apa tadi? Door panel, Aeras. Iya. Aerasnya ya. Emang Jadi sebesar itu ya? kalau door panel juga ada 3 generasi. Mm-mm. Yang generasi pertama 2008 punya Aeras, di Iya. setiap generasi ada Aerasnya juga. Itu ada ciri yang Ada. membedakannya ya? Jadi kalau kita lihat di sini kan ada garisnya. Iya, garisnya nih di sini. Jadi kalau Aeras yang pertama dia lebih slim. Oke. Dia dari sini mulainya. Mm-mm. Jadi kalau ini yang kedua dia lebih tebal. Oke. Ada lagi yang generasi ketiga sama dengan ini tapi dia ada list chrome-nya. Oh. Tapi berhubung gua nggak begitu demen chrome-chromean gitu, jadi akhirnya gua tetap bisa Pakai pakai yang ini yang aja. lebih minimalis Karena ini ya. chrome no matter what kalau udah kena hujan, kena apa nggak dirawat bener-bener, Jamur. nanti jadi jamuran, udah gitu jadi ngeletek. Soalnya chrome-nya ini kan bukannya stainless, melainkan plastik pakai proses plating. Jadi untuk ngelotok bisa lah, walaupun OEM Toyota pun juga tetap ada resiko untuk itu ya. Soalnya di luar kan Betul. ya. Nah, kita ngomongin pelek nih sekarang nih, Ya. teman-teman. Ini peleknya pakai Kranze tipe apa ya? Bazeria. Bazeria. Bazeria ya. Ukurannya ring 20. 20. Ini tipis bukan sih? Ini tupis kayaknya. Tupis ya sebenarnya. Dua setengah, 8,5, 9,5 lebarnya. 8,5 Iya. Oke, ini juga kayaknya kelihatan lebih pendek gitu nggak sih? Ya, jadi kalau Estima ini dia kaki-kakinya sama Alphard generasi kedua, Alphard 20 tuh sama percis. Lah bisa disubstitusi dong enak? Bisa. Kalau pesen coilover, saya lagi pesen coilover sih. Dia punya spek sama Alphard 20 tuh, ANH 20 tuh sama. Persis 100%. Jadi meskipun ini mobil 2008, pakai ANH 20 punya 2009 sampai 2014 bisa. oh, jadi tenang teman-teman kalau Iya. misalnya ada permasalahan di kaki-kaki, nggak perlu takut lah. Mesin juga nggak usah substitusinya. khawatir. Oh, mesin juga ya? Mesinnya justru 2400 dia sama Camry, Harrier gitu-gitu semua sama. Oh, Jadi beruntung lah. bener-bener ya kalau ada perlu gitu-gitu dia punya busi aja sama Innova sama.
Jadi itu terbaik lah. sih, terbaik sih. Jadi nggak nyesel lah ya pilih ini ya. Udah ini balas sih, dendamnya tertunaikan, mobilnya udah ya gampang lah ibaratnya untuk di dan eksklusif nggak pasaran. Nah, itu kalau orang dia. kan ngeliat kadang-kadang kayak, ih mobil Toyota apa nih, tapi bingung kan. Iya benar. Keren banget sih ternyata teman-teman. Thank you. Buat kalian yang tertarik, mungkin bakalan jarang banget lihat mobil kayak gini dan bisa dibilang satu-satunya nggak sih di Indonesia? Kalau yang modif mungkin satu-satunya ya. Karena kadang-kadang kalau zaman sekarang ini nih, orang kadang-kadang membandingkan dengan harga mobilnya. Jadi mobil udah nggak mahal, modifikasinya mahal ngapain? Tapi kadang-kadang kan kalau kita dapat mobil dengan comfortnya, dengan dimensi segini, dengan eksklusifnya, kerennya, ya value-nya untuk kepuasan dapat ya. Cuma nggak sampai 300-an ya worth it lah. Worth it banget sih lah gitu. Nah ngomongin soal itu, sebenarnya waktu ambil ini mobil gitu ya, untuk beli ini mobil, di tahun sekarang emang di angka berapa sih kisarannya? Kalau gue bilang lihat mobil tuh sekarang lihat kondisi ya. Jadi yang jelas nggak mungkin mendekati 200, nggak mungkin. Feeling gue tuh 100, ya? Mulai dari 100 sampai 150-an lah. 170-an kalau benar-benar istimewa. Kalau benar-benar istimewa. Lihat tahunnya juga. Kan ada yang tahun 2012-an juga ada. 2012-an di Indonesia ada. Jadi memang tergantung kondisi dan usia mobil ya? Betul. Tapi kalau yang pas gua kemarin ini gara-garanya kondisinya masih lumayan bagus. Harganya nggak murah-murah banget. Kalau yang murah-murah banget tuh yang di 100 tuh. Tapi PR-nya banyak banget. Oh, iyalah pasti ada resiko lah. Jadi rada males ngebenerinnya. Malas ngebenerin kalau yang susah itu kan ngebenerin interior. Kalau sektor mesin kan gampang, kita radiator tinggal ganti, selang-selang tinggal ganti. Betul. Ya kan, blok mesin ya nggak mungkin ada apa-apa lah, orang mobil family car begini kan nggak mungkin sampai gimana. Nah tadi singgung soal interior, di dalam sebenarnya ada ubahan nggak sih? Ada, jadi speedometer sama konsol box aja, supaya lebih update aja sesuai dengan tahunnya. Perbedaannya apa? Untuk versi aslinya seperti apa? Yang sekarang yang sudah dipasang itu seperti apa? Kalau speedometer standar itu warna-warni. Jadi dia punya RPM-nya tuh ada hijaunya, ada merahnya. Kayak RGB gitu warnanya? Iya, nah kalau yang sekarang tuh cuma putih sama hitam aja. Oh, monokrom gitu ya? Monokrom aja, lebih modern lah, karena kan memang update dari Toyota begitu. Jadi kita pakai original Toyota juga. Nah kalau konsolnya itu kan kecil banget. Jadi mau taruh barang juga susah, mau sandaran tangan juga susah, mau sandaran kaki juga susah. Jadi memaksimalkan lah. Betul, jadi gua pikir eksklusif di luar, jarang juga tampilannya eksklusif di dalam juga. Jadi ketika orang yang punya S5 masuk tuh bener-bener pangling luar dalam gitu. Nah, pangling luar dalam ya, setuju. Nah pas lagi dalamnya gue pikir, pas kemarin teman gue ada yang offer, nih hybrid, S5 hybrid punya konsol. Gue liat keren kan, jadi sandaran tangannya juga bisa gede, kakinya juga bisa istirahat, udah gitu nyimpen barang, laci-lacinya banyak. Jadi gue pikir ya udahlah, Nah untuk multimedianya sendiri ada upgrade gak sih? Atau mungkin kalau mau upgrade orang ada kesulitan gak sih nantinya? Berhubung ini gue beli yang spek Jepang, tadinya gue juga beli TV dari Jepang. Tapi setelah gue pikir-pikir kan masangnya susah, harus diakal-akalin, udah gitu, udah outdated, udah kuno kalau gue bilang. Jadi dia punya GPS juga pasti kan Jepang, nggak berfungsi di sini. Dia punya kata-kata bahasa juga semuanya Jepang, hurufnya juga kanji semua. Jadi akhirnya kita decide pakai Kenwood aja lah. Jadi Kenwood kan sekarang istilahnya MP4 friendly, dia Bluetooth juga, dia ada GPS juga, udah komplit. Jadi udah cukup lah ya di semua yang ada di handphone udah friendly di head unit, jadi ya udahlah, gue pikir nggak usah berlebihan lah ya. Nggak usah berlebihan lah, udah yang ambil simpelnya aja. Nah terakhir nih, Koet dari saya, buat upgrade facelift dan kita ngomongin facelift dan inilah ya body kitnya. Kira-kira orang kalau misalnya tertarik itu butuh budget berapa sih? Kalau faceliftnya aja sih sekitar 100 sampai 125 tergantung dari dia mau sekomplit apa. Jadi misalnya dia mau detail-detail termasuk lampu, kap mesin gitu-gitu. Basically kalau faceliftnya aja kap mesin, fender, lampu, bumper, lampu belakang, bumper belakang sama door panel tuh kita ngelihat 100 lah. Nah kalau dia mau body kitnya apa, atau dia mau detail yang lain apa, dan itu ya speknya tergantung kemauannya dia. Itu pilihannya sebenarnya ada apa selain si Walt? Kalau Walt sebenarnya di Jepang banyak banget. Dia ada Modelista, ada TRD ya, Toyota lah biasalah. TRD, Modelista yang in-house-nya macam-macam juga, ada Six Sense, ada
Banyak sih, Estima sih cukup populer. Estima tuh banyak lah ya opsinya. Banyak banget dan keren-keren justru. Tapi kan istilahnya kita nggak mau nyetok karena kan juga jarang kan. Ya one day kalau memang ada lagi ya, kita upgrade lagi ya mungkin kita pakai body kit lain lah. Cakep banget. Biar eksklusif ya nggak pasaran. Bikin lebih eksklusif lagi lah gitu kan. Jadi ini udah ada satu, yang lainnya ya harus beda ibaratnya gitu. Beda. Oke, Ko Edi, makasih banyak atas waktunya. Udah mau dikulik-kulik nih soal mobil Toyota Estima-nya. Keren banget, eksklusif banget. Thank you. Dan ya tadi ya kita udah bahas kalau yang dimodifikasi ya yang seperti ini cuma satu di Indonesia. Mungkin dicari-cari kemana juga ya sulit lah ketemu. Tapi kalau ke luar negeri kayaknya masih ada kali ya. Masih banyak di Jepang banyak, di Malaysia banyak. Ternyata Jepang dan Malaysia masih banyak teman-teman. Oke, itu aja dari gua dan Ko Edi hari ini. Jangan lupa like dan share. Main-main juga ke Instagramnya Shizuka Corp. Tulisannya gimana tuh? Shizuka biasa, Corp-nya CORP. Oke, siap. Thank you banget. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan kasih komentar yang menarik tentang modifikasi mobil ini. Gua Adit, pamit.